Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membuka bab yang baru, yaitu babu izalatin najasah wa bayaniha. Bab menghilangkan najis dan penjelasan tentangnya. Penjelasan tentang bagaimana cara menghilangkannya dan penjelasan tentang perkara-perkara yang dianggap najis dan penjelasan tentang beberapa najis tetapi dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan. Ini sebenarnya telah dibahas di Masjid Al-Hijrah ya pada beberapa pekan yang lalu. Akan tetapi karena kajiannya sekarang digabung di Mushola Al-Barkah, maka kita sedikit mengulangi, memurojaah sedikit ya dengan beberapa tambahan fawaid yang belum dibawakan di Masjid Al-Hijrah. Jamaah rahimanillah wa iyyakum, tertib yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, ya, urutan di dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah tertib yang banyak dibawakan oleh ulama yang lainnya. Sebagian ulama tertibnya tidak seperti ini. Jadi bab menghilangkan najis nanti diletakkan setelah pembahasan wudu. Setelah pembahasan wudu, kemudian pembahasan tayammum, kemudian baru bab menghilangkan najis. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar meletakkannya di depan sebelum masuk ke bab wudu. Tentu masing-masing ulama memiliki pertimbangan kenapa yang ini diletakkan di depan, kenapa yang ini diletakkan di belakang. Itu masing-masing ulama memiliki pertimbangan. Disesuaikan dengan tema yang paling tepat menurut ijtihad mereka. Karena susunan bab ini kan ijtihadiyah. Sebagai contoh, para ulama ketika menulis kitab-kitab, di antaranya adalah kitab hadis, mereka memiliki maqasid atau tujuan-tujuan yang berbeda di dalam menulis karya tersebut. Misalkan Al-Imam Al-Bukhari memulai kitab sahihnya dengan kitab pembahasan tentang Bad'il Wahyi, awal mula turunnya wahyu. Kemudian baru Kitabul Iman, kitab tentang iman. Berarti berkaitan dengan pembahasan akidah dulu. Berbeda lagi dengan Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Karena kitab Al-Muwatta secara umum isinya adalah membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Tetapi beliau memulainya dengan kitab Wuqutus Shalat, waktu-waktu salat. Sedangkan para penulis kitab hadis yang berkaitan dengan fikih yang lainnya seperti Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasa'i, itu memulainya dengan perkara yang berkaitan dengan toharoh terlebih dahulu.
Demikian juga di dalam kitab-kitab fikih. Umumnya mereka memulai dengan kitab Thaharah. Dari kitab yang berkaitan dengan sholat itu diletakkan setelah selesai pembahasan tentang Thaharah. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik memulai dengan kitab Wuqutus Sholat, waktu-waktu sholat. Setelah itu baru beliau memulai dengan kitab Thaharah. Kemudian beliau baru memulai dengan kitab sholat. Jadi dibedakan antara kitab waktu sholat dengan kitab sholat. Kenapa? Karena seseorang tidak diberikan beban kewajiban setiap mukallaf. Seorang muslim tidak diberikan beban untuk melaksanakan ibadah yaitu sholat kecuali setelah masuknya waktu sholat. Jadi sebelum masuknya waktu sholat kita tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Makanya pengetahuan tentang waktu sholat itu lebih utama menurut Imam Malik. Kemudian baru pengetahuan tentang Thaharah. Karena dua-duanya, baik mengetahui waktu sholat ataupun Thaharah, dua-duanya adalah diantara syarat diterimanya sholat. Tidak sah sholat seseorang, itu sholat 5 waktu maksudnya, tidak sah dilakukan kecuali ketika telah masuk waktunya. Ya. Adapun sholat yang dijamak itu lain lagi pembahasannya. Kita berbicara tentang keadaan yang normal, bukan dijamak. Tentu kalau sholat dijamak, waktu yang akhir ditarik di waktu yang awal, itu pembahasan lainnya. Makanya masing-masing para ulama ketika menulis kitab, mereka mempunyai maqasid, tujuan-tujuan yang berbeda. Ya, terkadang dimulai dengan pembahasan akidah, seperti Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, kemudian Imam Ibnu Majah, dimulai dengan bab tentang sunnah Imam Ibnu Majah. Yang lainnya ya dimulai dengan pembahasan fikih, ya, seperti kitab sunan yang lainnya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan At-Tirmidzi. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Jadi banyak ulama yang menyusun bab sebagaimana urutan yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi setelah menyebutkan tentang air, kapan air itu najis, kemudian disebutkan dengan apa air itu menjadi suci, maka beliau kemudian membawakan bab menghilangkan najis. Jadi pada pembahasan yang lalu, air itu apabila telah menjadi najis, air kemasukan sesuatu yang najis, baik airnya sedikit maupun banyak, itu bisa disucikan dengan beberapa cara. Ya, bisa disucikan dengan beberapa cara. Pertama, misalkan air ini tadinya adalah air mutlak, kemudian berubah karena sesuatu yang najis. Maka cara mensucikannya yang pertama adalah apabila perubahan tersebut telah hilang dengan sendirinya, maka air itu telah dianggap menjadi suci ataupun bersih. Itu apabila airnya lebih dari 2 kula menurut jumhur ulama. Ini jumhur ulama berpendapat apabila air lebih dari 2 kula yang tadinya najis kemudian berubah sifatnya, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya, maka kembali menjadi air suci mensucikan. Yang diperselisihkan ketika airnya kurang dari 2 kula. Apabila telah hilang sifat najisnya, apakah kembali suci atau tidak? Nah, ini yang diperselisihkan. Adapun di dalam mazhab Malik tentu menjadi suci. Karena yang jadi patokan adalah perubahannya. Ya, adalah perubahannya. Dan ini adalah lebih mudah ya untuk diamalkan ya mazhab Malik. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya beberapa pertemuan yang lalu di babul miyah, bab air. Jadi apabila perubahannya telah hilang, maka air itu telah menjadi suci atau bersih. Yang kedua, bisa suci dengan cara menambahkan air kepadanya sehingga najisnya hilang. Air sedikit, ada najisnya, ditambahkan air terus sampai sifat najisnya hilang. Itu juga bisa menjadi suci. Lagi-lagi kalau mengikuti pendapat jumhur harus sampai
dua kulah dulu. Adapun dalam mazhab Malik, yang penting ditambahkan dengan air sampai hilang najisnya. Tidak harus dua kulah. Kalau tadi memang airnya asalnya najis semua, tanpa ditambahkan tapi berubah sendiri. Adapun ini air sedikit yang terkena najis, kita tambahkan dengan air yang suci, air yang tohur, suci mensucikan, sampai hilang sifat-sifat yang menyebabkan air tersebut najis, bau, warna ataupun rasanya. Kemudian apabila air itu banyak, kemudian di sekitar atau di bagian, misalkan di tepi air yang banyak tersebut yang ditampung di dalam wadah ataupun di dalam tempat yang luas tersebut ada najisnya. Misalkan air di bak yang besar, airnya memang banyak, lebih dari 2 kula. Airnya memang banyak, lebih dari 2 kula. Kemudian di pinggirannya itu ada najis. Itu ada najis. Maka cukup dibuang najisnya. Airnya kembali suci, ya, kembali suci mensucikan. Ini jumhur ulama. Ya, adapun di dalam mazhab Hambali dibedakan. Apabila airnya cukup mencapai 2 kulah, sekedar 2 kulah atau lebih sedikit, kemudian kemasukan najis, tetapi najisnya adalah kotoran anak Adam yang cair atau kencingnya. Najis khusus, kotoran anak Adam yang cair ataupun kencingnya. Maka di dalam mazhab Hambali meskipun airnya 2 kula tetap tidak bisa suci. Adapun dalam mazhab jumhur tidak ada pengaruhnya. Yang penting tidak ada bau, rasa ataupun warnanya. Hanya diambil saja, najisnya kembali suci. Bagaimana di dalam mazhab Hambali agar bisa menjadi suci? Airnya harus air mustabhar, air yang sangat banyak. Air yang sangat banyak, yang sangat susah untuk dikuras, misalkan di kolam. Walaupun kena air kencing anak Adam ataupun kotorannya yang cair, karena susah untuk dikuras, maka selama tidak berubah bau ataupun rasanya, tetap dikatakan suci mensucikan. Ini adalah pendapat mufrodat di dalam mazhab Hambali, agak ketat di dalam masalah air. Maka kita katakan kembali, yang paling mudah adalah mengikuti pendapat mazhab Malik atau riwayat kedua di dalam mazhab Hambali. Riwayat kedua di dalam mazhab Hambali, yaitu air bagaimanapun, sedikit maupun banyak, selama tidak ada 3 sifat yang mempengaruhi perubahan air, bau, rasa ataupun warna, maka dianggap menjadi air yang suci dan mensucikan. Kita masuk ke dalam kamar mandi atau toilet, mendapatkan air di ember, lihat apakah bentuknya masih air. Ketika kita melihat, ya, bentuknya masih air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Ini pendapat yang lebih mudah. Dan ketika mengikuti pendapat yang berpatokan dengan 2 kula, tentu akan kesulitan apabila kita singgah di suatu tempat. Misalkan di pemberhentian bus, ya, atau di tempat-tempat umum yang hanya disediakan sedikit air. Yang hanya disediakan sedikit air di bak yang airnya tidak mencapai 2 kula. Tentu sangat menyusahkan. Ya, maka ini adalah pendapat yang lebih mudah, pendapat mazhab Malik, dan riwayat kedua di dalam mazhab Hambali yang banyak dipilih oleh para ulama Hambali mutakhirin. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, dan umumnya ulama, ya, ulama a'immatud dakwah, para imam dakwah tauhid memilih pendapat ini. Ini air hanya dibagi menjadi 2. Air hanya dibagi menjadi 2. Air tohur atau najis. Kalau nggak najis berarti tohur, suci mensucikan. Dan jangan sampai ada pertanyaan, bagaimana dengan air kopi? Kan itu air juga. Kenapa nggak masuk di dalam 2 pembagian tersebut? Katanya tadi dikatakan air tohur sama najis saja. Kopi ini bukanlah air mutlak. Namanya sudah berubah, maka tidak perlu dibahas. Kenapa dibahasnya cuma tohur dan najis? Karena dikaitkan dengan bolehnya bersuci atau tidak dengan air tersebut. Jadi jangan nanyakan air jus, air kopi, air teh. Jangan menanyakan itu. Itu udah jelas.
Sudah ma'ruf kalau itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bukan yang kita maksudkan tentang pembagian air dua itu adalah air seperti kopi dan sejenisnya. Bukan seperti itu. Tapi yang bentuknya masih air. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita masuk ke hadis pertama di dalam bab ini. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas dalam sebagian naskah dikatakan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Terkadang hanya dari Anas saja. Naskah yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Anas berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khallan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr, arak, minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamr yang diubah menjadi cuka. Jadi khamr tersebut apakah boleh dijadikan sebagai cuka? Menyengaja membuat cuka dari khamr. Qala, maka Nabi menjawab, la, tidak boleh. Jadi tidak boleh menjadikan khamr sebagai cuka. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam naskah yang lain ada tambahan wat Tirmidzi, dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahihun. Hadisnya adalah hasan sahih. Ini adalah ya terjemahan hadisnya secara global. Adapun yang berkaitan dengan masail atau permasalahan yang ada di dalam hadis ini telah kita bahas panjang lebar di Masjid Al-Hijrah. Tapi akan saya ulang satu saja permasalahan, satu saja, yaitu hukum dari khamr, atau dua permasalahan. Ya, dua permasalahan. Yang pertama adalah apakah khamr itu dianggap najis atau suci? Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum menjadikan khamr sebagai cuka, atau perubahan dari khamr menjadi cuka dengan sendirinya tanpa campur tangan anak Adam. Itu yang akan kita bahas. Dua saja permasalahan. Akan kita bahas secara ringkas, dan saya tidak akan membawakan dalil-dalilnya yang banyak karena sudah dijelaskan secara rinci di Masjid Al-Hijrah. Adapun berkaitan dengan khamr, apakah najis atau tidak, maka ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasannya khamr adalah dianggap sebagai sesuatu yang najis. Inilah pendapat yang masyhur di dalam 4 madhab fikih. Jadi 4 madhab fikih memilih pendapat tentang najisnya khamr. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, semuanya sepakat bahwasannya khamr adalah najis. Kemudian ditambah dengan madhab Zahiri. Ditambah dengan madhab Zahiri. Nanti ada madhab Zahiri, nanti ada pendapat pendiri madhab Zahiri. Adapun pengikut madhab Zahiri memilih pendapat jumhur tentang najisnya khamr. Madhab Zahiri. Adapun nanti Daud al-Zahiri beda lagi. Ya. Yang mendirikan madhab Zahiri berbeda dengan para pengikutnya. Ini kita yang kita bahas adalah para pengikutnya. Pengikut madhab Zahiri mengikuti pendapat 4 madhab. Bahwasanya khamr adalah sesuatu yang najis. Ya. Dan pendapat ini
juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang dari kalangan Hanabilah atau pengikut madhab Hambali. Kemudian dari kalangan ulama kontemporer, pendapat tentang najisnya khamar, ya, pendapat tentang najisnya khamar ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ya, salah seorang dari guru dari Syekh Abdul Aziz bin Baz dan guru dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, ulama Mauritania, ya, bermadhab Maliki, yang mempunyai kitab Adwaul Bayan, jadi kitab tafsir yang menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, ya, kitab yang sangat banyak faedahnya, yang dipuji diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau memasuki pembahasan surat Al-Maidah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penuh dengan yang mutiara faedah yang hampir-hampir engkau tidak mendapatkan di kitab tafsir yang lainnya ketika memasuki surat Al-Maidah. Begitu mengalirnya, begitu derasnya ilmu, ya, yang keluar dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ya, karena telah kita ketahui ulama Mauritania seperti itu, terkenal dengan kekuatan hafalannya, kekuatan pemahamannya, ya, kemudian kesuhudannya, sangat zuhud. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ya, hampir-hampir beliau tidak mengenal jenis-jenis uang ketika itu, baru ke Madinah ketika itu, atau ke Saudi ketika itu. Ketika dipersilahkan untuk mengajar, maka beliau penampilannya tidak terlihat seperti ulama, ya. Jadi kisah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, suatu ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, engkau telah menyelesaikan pendidikan di ma'had ini, maka lanjutkan ke ma'had yang lainnya. Kemudian beliau pun masuk ke ma'had ilmi. Pertama kali masuk, ya, di ma'had ilmi, maka ketika jam pelajaran dimulai, masuklah seorang laki-laki dengan penampilan seperti orang Arab Badui. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di dalam hati kata beliau, saya jauh-jauh, ya, datang ke sini meninggalkan majelis guru saya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, malah mau diajar oleh orang seperti ini, kata Syekh Utsaimin. Beliau membandingkan, tentu sangat jauh nih pasti ilmunya antara Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan orang yang akan mengajar. Jadi penampilannya, kata Syekh Utsaimin, nggak meyakinkan, tidak meyakinkan. Maka begitu beliau memulai pelajarannya, beliau langsung, ya, dibuat kagum. Ternyata orang yang di hadapan saya ini adalah bukan sembarangan. Ternyata begitu, ya, beliau menjelaskan permasalahan, keluar dari mulutnya, ya, mutiara-mutiara faidah. Maka saya mengetahui, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ternyata orang yang di hadapan saya adalah orang yang sangat alim. Kemudian beliau pun senantiasa belajar kepada Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Ini sedikit tentang beliau. Dan beliau sangat zuhud, ya, sangat zuhud, menjauhkan dirinya dari, ya, hiruk pikuk kehidupan dunia, ya. Beliau berkhidmah terhadap ilmu. Yang beliau tinggikan adalah ilmu, ya, mengajarkan ilmu, kemudian berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu, mengumpulkan antara ilmu dan amal, Jadi setiap kita membaca biografi ulama, pasti yang didapatkan adalah ilmu dan amal, bukan hanya ilmu dan amal, kesuhudannya, kewaruannya, ibadahnya. Sebagaimana telah kita ketahui bagaimana ibadahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang melaksanakan sholat sehari semalam 300 rakaat. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis Umdatul Ahkam, 150 rakaat. Dan ini mungkin. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar, apakah itu mungkin?
Karena kita membandingkan keadaan kita yang lemah ini dengan keadaan para ulama terdahulu. Ya, tentu sangat jauh. Kalau keadaan kita tentu mungkin 300 rakaat tidak mungkin, ya. Karena terlalu cintanya kita terhadap dunia. Jadi jangan bandingkan keadaan kita dengan keadaan para ulama terdahulu. Ya. Jadi mereka mengumpulkan antara ilmu dan amal. Kemudian di antara ulama kontemporer yang memilih pendapat najisnya khamr adalah Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Ya. Termasuk murid dari Syekh Muhammad Al-Amin Al-Ashinkiti, ya. Termasuk dari murid Syekh Muhammad Al-Amin Ashinkiti, dan beliau adalah guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi Syekh Utsaimin nanti pendapatnya beda dengan gurunya. Jadi dalam masalah ilmiah tentu hal yang wajar antara guru dan murid beda pendapat. Hal yang biasa. Di antara dalilnya, dalil jumhur yang paling utama yang menunjukkan najisnya khamr adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, yaitu meminum khamr, wal maisir, dan berjudi, wal ansab, dan berhala-berhala. Maksudnya apa? Berkurban untuk berhala. Wal azlam, dan anak panah. Maksudnya apa? Mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, semuanya adalah rijsun, maknanya najis. Min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perkara-perkara tersebut, ya, agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Ini dalil jumhur ulama, ayat Al-Quran, dalil utama. Dari sisi pendalilannya ada dua. Yang pertama, Allah SWT mengatakan atau menamakan khamr dengan rijsan. Ya, dikatakan annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala sammal khamra rijsan, menamakan khamr atau menyebut khamr dengan kata atau kalimat rijsun yang maknanya najis. Karena rijs maknanya adalah setiap sesuatu yang kotor ataupun najis. Sedangkan kita telah mengetahui setiap yang najis tentu apa? Tentu haram. Tidak sebaliknya. Ya. Dan najis adalah perkara yang haram, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Tidak setiap yang haram itu najis, ya. Racun yang mematikan haram tapi tidak najis. Ganja tentu haram. Ganja yang buat mabuk tetapi tidak najis. Ada setiap yang najis pasti haram. Kenapa dikatakan rijsun di sini maknanya adalah najis? Karena ada ayat yang lainnya yang berkaitan dengan bangkai, ya. Dikatakan, ya, tentang keterangan ayat tersebut, waqad sammallahu ta'ala an-najasati minal maitati wad-damil masfuhi wa lahmil khinziri rijsan. Di dalam ayat yang lain Allah telah menamai, ya, najis-najis dari bangkai, darah yang mengalir, daging babi dengan rijsun juga, sama-sama rijsun. Berarti maknanya apa rijsun di sini? Najis. Ini adalah sisi pendalilan yang pertama dari jumhur ulama. Yang kedua, dikatakan annallaha ta'ala qala fajtanibu, ya, fajtanibu, maka jauhilah. Maka kalimat maka jauhilah perkara-perkara tersebut ini memberikan faidah agar kita menjauhi khamr dari segala sisi. Tidak boleh meminumnya, tidak boleh menjualnya, tidak boleh merubahnya menjadi cuka, tidak pula boleh berobat dengan menggunakan khamr dan yang selainnya. Benar-benar dijauhi. Ini dalil dari Al-Quran
yang menunjukkan najisnya khamar menurut jumhur ulama. Jadi kalimat rijsun yang maknanya najis karena disamakan dengan ayat yang lain yang berkaitan dengan bangkai, darah yang mengalir ataupun daging babi. Yang kedua, ada perintah menjauhi, fajtanibuhu, jauhilah. Sudah najis disuruh dijauhi. Maka ini adalah larangan yang tegas. Ini menurut jumhur ulama dari ayat Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis yang mendukung pendapat jumhur ulama adalah mereka berdalil dengan hadis dari Abu Tha'labah yang lalu. Ya. Hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani tentang bejana-bejananya orang-orang ahli kitab, ya. Sisi pendalilan dari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani adalah Rasulullah SAW memerintahkan Abu Tha'labah Al-Khushani dan kaumnya untuk mencuci bejana-bejananya ahli kitab yang mereka memasak, ya, di dalamnya daging babi, ya, memasak daging babi dengan menggunakan bejana tersebut. Karena kan ada riwayat yang lain, mereka biasa memasak daging babi dengan menggunakan bejana tersebut. Mereka biasa meminum khamar dengan menggunakan bejana tersebut. Nabi memerintahkan agar mencucinya apabila ingin digunakan. Kemudian dikatakan wal amru bi ghasliha dalilu najasatiha. Perintah mencucinya, mencuci bejana tersebut yang digunakan untuk memasak daging babi ataupun menaruh khamar, dalil tentang najisnya perkara-perkara tersebut. Ya, khamar berarti najis karena disuruh untuk dicuci bejana yang digunakan untuk khamar tersebut, ya. Walau kana tahiratan lam ya'muruhum sallallahu alaihi wasallam bi ghusliha. Sekiranya hal-hal tersebut adalah sesuatu yang suci, tidak najis, ya tentu Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencucinya. Ini adalah dua dalil, ya. Saya cukup bawakan dua dalil lagi, sebenarnya masih banyak lagi. Jadi ayat Al-Quran dan hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang pertama. Nanti kita akan bandingkan dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi apa? Pendapat jumhur ulama dan Zahiriyah, khamar adalah najis. Kalau haram, ya tentu sepakat tentang haramnya. Pendapat yang kedua, khamar adalah suci. Khamar adalah suci. Ya. Di antara ulama salaf, ulama klasiknya masa lalu, ulama terdahulu yang berpendapat bahwasanya khamar adalah suci adalah syekh dari Imam Malik, gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik, yaitu Rabi'ah ibnu Abdurrahman, yang terkenal dengan sebutan Rabi'atul Ra'yi, Rabi'ah ahli Ra'yi. Gurunya Imam Malik, guru utama dari Imam Malik, Rabi'ah ibnu Abdurrahman, berpendapat khamar itu suci. Dan Rabi'ah Ar-Ra'yi ini yang mempengaruhi fikihnya Imam Malik di dalam menjelaskan fiqhul hadis. Maka madhab Malik adalah madhab ra'yu. Dalam arti bukan ra'yu seperti Imam Abu Hanifah. Nanti ada kesalahpahaman. Kan kita selama ini mengetahui ada ahli hadis, ada ahli ra'yu. Seperti itu. Ahli ra'yu adalah pengikut Imam Abu Hanifah. Ahli hadis adalah pengikut Imam Malik dan yang sepaham dengan beliau di dalam mendahulukan nas-nas dari hadis dibanding dengan qiyas ataupun ra'yu. Tetapi madhabnya Imam Malik disebut juga madhab ahli ra'yi. Disebut juga madhab ahli ra'yi. Jadi cara memahami hadisnya Imam Malik itu bukan sekedar zahir hadis, bukan sekedar lahiriah riwayatnya, bukan. Berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i memahami hadisnya itu zahiriyah, lebih ke arah zahiriyah. Maka cikal bakal madhab zahiri itu dari madhab Syafi'i. Pengikut madhab Syafi'i yang ekstrim dengan fokus, ya, dengan fokus terhadap lahiriah lafaznya, maka menjadi zahiriyah.
Makanya pemahaman Imam Asy-Syafi'i ketika ada suatu nas, yang dimaksud dengan tujuan nas adalah apa yang spontan terbesit di dalam pikiran ketika membaca nas, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Misalnya Al-Quran mengatakan atau menyentuh, misalkan. Yang dipikiran namanya menyentuh seperti apa? Ya benar-benar menyentuh. Ini dhahiriyah. Adapun mazhab Imam Malik ketika memahami hadis tidak langsung secara dhahirnya, ya, tidak langsung secara dhahirnya, maka disebut sebagai mazhab ahli ra'yi, mazhab Imam Malik, ya, memahami hadis sesuai dengan pendekatan ra'yu, yang menggabungkan dalil-dalil yang lain, kemudian di situ ada hikmah, ada maqasid. Jadi tidak sekedar memahami dhahirnya. Makanya betapa banyak nih pendapat di dalam mazhab Malik yang seakan-akan antara pendalilan dengan hadisnya seakan-akan secara lahiriah berbeda. Padahal Imam Malik punya pertimbangan masing-masing. Kita mengetahui, ya, jumhur ulama jelas berpendapat doa iftitah atau istiftah adalah sunnah. Riwayatnya ada jelas. Ini jumhur ulama mengatakan sunnah. Adapun sebagian madhab, ya, berpendapat wajib doa iftitah. Adapun madhab Imam Malik mengatakan membaca doa iftitah sebelum membaca Al-Fatihah adalah makruh. Tentu Imam Malik mengetahui riwayatnya. Jadi ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah, ini jumhur ulama sunnah. Imam Malik berpendapat makruh. Tentu tidak akan saya terangkan bagaimana pendalilannya. Ini cuma contoh saja. Kemudian Imam Malik memakruhkan berpuasa 6 hari setelah Ramadan, puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini dimakruhkan oleh Imam Malik. Kemudian diantaranya adalah pendapat Imam Malik yang memakruhkan bersedekap di dalam sholat fardu, ya, bersedekap di dalam sholat fardu. Walaupun ada riwayat yang lain dari para ulama Malikiyah mutaqaddimin yang memilih pendapat sebaliknya, justru yang sunnah adalah bersedekap. Tetapi intinya pendapat mu'tamad mutaakhirin kan berpendapat bahwasanya makruh bersedekap di dalam sholat wajib. Tentu kalau kita lihat berarti ini bertentangan dengan lahiriah hadis. Ternyata beliau punya pertimbangan. Ini contoh. Itulah yang menyebabkan kenapa ijtihad ulama itu berbeda-beda. Karena masing-masing mempunyai pondasi, masing-masing mempunyai usul tersendiri yang nanti menghasilkan produk hukum yang berbeda. Seandainya pondasinya sama, tentu ya sangat kecil kemungkinan untuk berbeda pendapat. Karena usul, pondasi, landasan, dasar yang digunakan oleh para ulama yang ahli ijtihad masing-masing itu berbeda, tentu ya menyebabkan atau memungkinkan perbedaan pendapat di dalam setiap permasalahan. Ya, tadi sedikit tentang Rabi'ah, Ar-Ra'yi dan madhab Malik. Ini madhab ahli Ra'yi, walaupun sandaran utamanya tentunya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ahli Madinah, ya, madhabnya ahli Madinah, ahli hadis. Tapi dipandu dengan atau dipadukan dengan Ra'yi. Yang madhabnya ahli Ra'yi. Kemudian di antara ulama salaf yang berpendapat tentang sucinya khamar, ya tadi yang pertama siapa? Rabi'ah Ibn Abdurrahman, ya syekhnya Imam Malik. Yang kedua yang berpendapat tentang sucinya khamar dari kalangan mutaqaddimin adalah Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad. Sama, ya, sezaman dengan Imam Malik Ibn Anas. Al-Laits bin Sa'ad, ahli fikih dari Mesir. Laits bin Sa'ad. Kemudian di antara ulama salaf yang berpendapat tentang sucinya khamar adalah murid terbaik dari Imam Asy-Syafi'i,
penolong mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani yang dikatakan sebagai, kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Muzani nasiru madhhabi. Imam Al-Muzani adalah penolong madhabku, tetapi justru pendapat beliau bertentangan dengan pendapat gurunya. Jadi Al-Imam Al-Muzani berpendapat khamr adalah suci. Ya. Al-Imam Al-Muzani. Kemudian di antara ulama mutaqaddimin yang berpendapat tentang sucinya khamr adalah Daud Al-Dhahiri. Ya, saya katakan tadi, Daud Al-Dhahiri, bukan pengikut madzhab Dhahirinya. Daud berpendapat khamr suci. Daud Al-Dhahiri. Kemudian sekelompok, ya, atau beberapa jamaah dari para ahli fikih juga berpendapat sucinya khamr. Adapun di kalangan mutaakhirin tentu banyak, ya, yang berpendapat tentang sucinya khamr. Di antaranya adalah Al-Imam As-Sun'ani. Al-Imam As-Sun'ani, penulis kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Di dalam Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Imam As-Sun'ani berpendapat sucinya khamr. Kemudian di antaranya adalah Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Awtar, juga berpendapat tentang sucinya khamr. Kemudian di antara ahli tahqiq, ya, para peneliti, ahli meneliti kitab-kitab dan hadis yang berpendapat tentang sucinya khamr adalah Syekh Ahmad Syakir, ya, Syekh Ahmad Syakir, Syekhul Muhadditsin, Syekh para ahli hadis di zamannya yang dipuji oleh para ulama, di antara oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dia mengatakan Syekh Ahmad Syakir adalah Syekhul Muhadditsin, syekhnya para ahli hadis dari Mesir. Ya, penampilannya biasa saja. Kalau melihat fotonya mungkin ikhwan kita akan kaget gitu. Ini dikatakan syekhnya para muhaddisin oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Memang alim. Tahqiqan beliau bagus. Di antara adalah tahqiq tentang Musnad Ahmad bin Hanbal. Bagus beliau. Itu untuk di zamannya yang belum ada fasilitas bagaimana yang kita dapatkan pada hari ini, sangat susah. Benar-benar dari manuskrip yang tercecer. Bukan hanya di perpustakaan tercecernya, di seluruh dunia. Karena terkadang kan manuskrip, ya, antara jilid satu dengan jilid yang lainnya itu tidak didapatkan di satu tempat. Misalkan manuskrip dari Tafsir At-Tabari di luar negeri sampai ke Belanda misalkan manuskripnya, karena mereka kan punya perpustakaan yang besar, dikumpulkan, ya, berbagai karya ilmiah dari seluruh dunia. Ya tentu kalau kita misalkan ke Prancis, ke Belanda atau ke negeri kafir yang lainnya, ya kita hanya meminjam manuskripnya karena telah dimiliki oleh mereka. Padahal itu adalah hasil karya dari ulama-ulama Islam yang isinya adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan agama Islam, tetapi dimiliki oleh orang-orang kufar, ya, dikuasai oleh mereka. Inilah beberapa ulama yang berpendapat tentang sucinya khamr. Jadi lumayan banyak. Cuma kita katakan jumhur ulama berpendapat najis. Di antara, ya, dalil, tentu ada dalilnya. Dalil yang menyatakan sucinya khamr adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Dikatakan, annal khamra lamma hurrimat kharajan nasu wa araquha fil aswaq. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika khamr telah diharamkan, maka orang-orang pun keluar dari rumah mereka masing-masing membawa tempat yang ada khamrnya, kemudian mereka menuangkan di pasar-pasar. Mereka menuangkan di pasar-pasar. Di dalam riwayat lain di jalan-jalan di Madinah. Ini adalah dalilnya. Dari sisi pendalilannya, anna sahabata araqul khamra fi turuqatil Madinah. Para sahabat itu menuangkan khamr-khamr di jalan-jalan di Madinah.
Walam yanhahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Sedangkan Nabi tidak melarang mereka. Tidak dicegah oleh Nabi SAW para sahabat menuangkan khamar-khamar di jalan-jalan di Madinah, tetapi Nabi tidak melarangnya. Seandainya najis tentu akan dilarang. Karena itu mencemari jalan-jalan. Ya. Sebagaimana larangan buang air di jalan. Ya. Larangan buang kotoran atau kencing di jalan kan dilarang. Di jalan tentu lebih dilarang. Di bawah pohon saja, kalau pohonnya itu berbuah juga dilarang. Intinya disamakan. Apabila kencing ataupun buang kotoran di jalan itu dilarang, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya kotoran tersebut najis, maka dilarang karena mengotori jalan kaum muslimin. Ini para sahabat menumpahkan khamar-khamarnya di jalan-jalan, di pasar-pasar. Nabi tidak melarangnya. Seandainya najis tentu dilarang. Ini dalilnya. Seandainya najis itu dilarang karena kan menyebabkan tercemar. Yang kedua, mereka membuat atau membawakan kaidah. Dikatakan annal asla, ya, annal asla fil asya'i at-taharah. Asal dari segala sesuatu adalah dalam keadaan suci. Hatta yakuma dalilun najasah. Sampai tegak, ya, sampai tegak, sampai datang dalil yang menunjukkan najisnya hal tersebut. Walam yarau fil adillati allati saqaha alqailuna bin najasat ma yujibul intiqal an hadzal asli. Maka mereka yang mengatakan sucinya khamar tidak memandang pada dalil-dalil yang dibawakan oleh pihak yang menyatakan najisnya khamar, perkara yang menyebabkan berpindah dari keadaan asal menjadi keadaan di luarnya, itu keadaan najisnya. Ya. Tidak ada dalil yang memalingkan dari kondisi asal yaitu suci kepada kondisi najis. Tidak ada dalil yang memalingkan secara tegas, kata para ulama yang memilih pendapat sucinya khamar. Li'annaha adilatun ghairu sharihatin fil murad. Karena dalilnya tidak tegas menunjukkan maksud yang dikatakan oleh jumhur ulama tersebut. Itu tentang hukum kenajisan khamar tersebut. Tidak ada dalil yang tegas. Ini lagi-lagi, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena ada dalil jelas, sahih dalilnya jelas sahihnya, tapi satu yang jadi permasalahan tidak sahih, tidak tegas. Jadi dalil itu tidak dicukupkan sahih saja, harus ada dua, sahihnya, tegasnya, kemudian sahihnya. Sahih dan sahih, benar dan tegas. Kalau hadisnya sahih tapi hukumnya tidak tegas menunjukkan perkara A, B, dan seterusnya, maka disitulah ada ruang ijtihad. Ada ruang ijtihad. Tapi kalau Nabi mengatakan, misalkan, setiap yang memabukkan adalah khamar, ini kan tegas banget, ya. Setiap memabukkan adalah khamar, maka dihukumi bahwasanya barang-barang yang menyebabkan seorang mabuk tentu dihukumi sebagai khamar, meskipun bentuknya tidak cair. Ganja kan tidak cair, tapi memabukkan. Nah, sifat yang jadi patokan adalah sifat memabukkan itu, sifat memabukkannya. Jadi mabuknya itu ada sifatnya, ada cirinya, bukan sekedar hilang akal. Hilang akal tidak cukup dikatakan hal tersebut sebagai khamar. Menyebabkan hilang akal tidak cukup hal tersebut dikatakan sebagai khamar, harus ada sifat lainnya. Pertama adalah dia meminumnya dalam kondisi sengaja. Yang kedua, setelah mengkonsumsinya dia merasa kenikmatan, ada kenikmatan, ada rasa lezat, ada rasa senang, rasa bahagia. Ya, kalau kena bius tentu tidak bahagia, lupa lah. Hilang akal tetapi bukan khamar. Bius tersebut bukan khamar. Ini adalah dua alasan, ya. Dua alasan kenapa khamar itu najis. Iya, kenapa khamar itu suci. Ini adalah dua alasan kenapa khamar itu adalah
suci. Kata pendapat yang mengatakan sucinya khamar. Hadis Anas yang menyatakan bahwasanya orang-orang, yaitu para sahabat, ketika diharamkannya khamar, menuangkan khamar-khamar di jalan-jalan, di pasar-pasar. Yang kedua, kaidah bahwasanya asal dari segala sesuatu adalah suci, tidak berpindah dari hukum asal kecuali ada dalil tegas yang menunjukkan hal tersebut. Ini dua alasan yang dijadikan dasar tentang sucinya khamar. Adapun ayat yang dibawakan oleh jumhur, tadi kan jumhur membawakan ayat, ya, ayat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Yang tadi ada kalimat rijsun, yang maknanya apa? Najis. Maka dijawab, ya, dijawab oleh para ulama yang menyatakan sucinya khamar. Wa ajabu 'anil ayatil karimah bi anna la dalalata fiha 'alal murad li'anna ar-rijsa 'inda ahli lughah wal qadar wa la yalzamu min dhalika an-najasah wa kadal amru bil ijtinabi la yalzamu minhu an-najasah. Mereka menjawab, ya, dalil yang dibawakan oleh jumhur yang berkaitan dengan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 90, tidak ada di dalamnya dalil yang tegas menunjukkan najisnya khamar. Karena kata ar-rijsu ini menurut ahli lughah maknanya adalah al-qadar, kotoran. Tidak melazimkan setiap yang kotor itu najis. Kalau najis tentu kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Demikian juga perintah menjauhi perkara-perkara tersebut juga tidak melazimkan perkara-perkara tersebut najis. Kan tadi digandengkan dengan perkara-perkara yang lain. Sesungguhnya apa? Berjudi. Apalagi? Berkurban dengan berhala. Mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian dikatakan sebagai rijsun. Padahal tiga perkara tadi, ya, judi, anak panah, kemudian berhala, sepakat bahwasanya itu adalah sesuatu yang suci. Itu adalah sesuatu yang suci. Maka makna rijsun di sini adalah najis, tetapi najis maknawi, bukan najis secara hakikatnya. Najis maknawi. Jadi perbuatan-perbuatan syaitan tersebut dihukumi sebagai perbuatan yang najis secara makna. Ya. Jadi najis maknawi. Kotoran-kotoran hati itu disebut sebagai najis. Syirik disebut sebagai najis. Akidah yang batil disebut sebagai najis atau rijsun. Kan ini digandengkan dalam satu ayat. Ini kata ulama yang mengatakan sucinya khamar. Sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, adalah najis. Maksudnya najis maknawi. Karena satu ayat digandengkan. Dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Jadi tidak ada di dalam ayat ini pernyataan tegas tentang najisnya khamar. Ini menurut para ulama tersebut. Jadi rijsun di sini maknanya banyak, ya. Bisa keburukan, bisa kotoran, bisa najis, ya, bisa kejahatan, bisa kemungkaran, banyak. Artinya perkara-perkara yang buruk. Buruk tidak melazimkan najis, kan seperti itu. Ya, buruk tidak melazimkan najis. Jadi dijawab oleh ulama tersebut dalil dari jumhur yang menyatakan najisnya khamar dengan menggunakan surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian riwayat dari Abu Dawud yang menyatakan bahwasanya kami bertetangga dengan ahli kitab dan kami mengetahui mereka terbiasa memasak dengan menggunakan bejana-bejana mereka, yaitu memasak daging babi, dan mereka terbiasa meminum khamar dengan menggunakan
bejana-bejana tersebut. Ini ada dalam riwayat Abu Daud. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan najisnya khamar. Kan setelah itu Nabi menyuruh untuk apa? Mencucinya. Dijawab juga oleh pihak yang menyatakan sucinya khamar. Riwayat Abu Daud ini tidak bisa menjadi dalil yang kuat untuk menyatakan kenajisan khamar. Kenapa? Karena hadisnya tidak diriwayatkan di dalam Sahihain, bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari Muslim tidak ada pernyataan kami bertetangga. Riwayat Bukhari Muslim hanya menyatakan janganlah kalian makan dan minum dengan menggunakan bejana ahli kitab, ya, kecuali kalian tidak mendapatkan bejana selain itu, maka bolehlah kalian menggunakan bejana tersebut setelah dicuci. Tidak ada pernyataan karena mereka terbiasa makan daging, memasak daging babi dengan bejana tersebut. Tidak dikatakan mereka terbiasa menempatkan khomernya di bejana tersebut. Tidak disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari sisi kekuatan riwayatnya, riwayat di dalam Sahih Bukhari Muslim tidak menunjukkan hal tersebut. Ini kata pihak yang menyatakan sucinya khomer. Tetapi jumhur juga menjawab. Jumhur menjawab, ya. Tadi mereka kan membantah. Nabi SAW ketika melihat para sahabat menuangkan khamar-khamarnya di jalan-jalan, Nabi tidak mengingkari. Seandainya najis, tentu apa? Tentu akan diingkari oleh Nabi SAW. Maka jumhur ulama menjawab, ya, perbuatan para sahabat menuangkan khamar-khamar di pasar-pasar ataupun di jalan-jalan di Madinah yang dibiarkan oleh Nabi SAW tidak menjadi dalil yang kuat untuk menyatakan kesucian khamar tersebut. Tidak menjadi dalil yang kuat. Kenapa? Karena di zaman para sahabat ketika itu di Madinah itu tidak ada saluran pembuangan air di bawah tanah. Tidak seperti sekarang. Jadi kalau mereka harus membuang khamar ini keluar kota Madinah yang ada saluran airnya, itu tentu menjadi masyaqqah, sesuatu yang memberatkan para sahabat. Ya. Sedangkan kita telah mengetahui, ya, kaidah yang telah dibangun oleh para ulama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu mengharuskan adanya kemudahan. Jadi disiramkannya khamar-khamar di Madinah di jalan-jalan itu karena memang di Madinah tidak memiliki apa tadi? Saluran pembuangan air di bawah tanah. Maka yang paling mudah ya tentu di jalan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, khamar tersebut itu tidak memenuhi seluruh jalan. Jadi bukan sangat banyak, banyak tetapi tidak sampai memenuhi jalan. Jadi walaupun disiramkan di jalan-jalan, masih ada tempat yang tidak terkena khamar yang bisa digunakan untuk lewat. Yang ketiga, jalan tersebut adalah bukan tempat sholat. Yang disyaratkan di dalam tempat sholat adalah kesucian. Ya, disyaratkan sucinya tempat, ya, untuk melaksanakan ibadah sholat. Di jalan tersebut bukan tempat sholat, maka tentu tidak mengapa. Kemudian yang keempat, apabila memang khamar yang dituangkan di jalan itu terinjak, tentu, ya, alas kaki yang menginjak khamar tersebut ketika seorang melangkahkan kakinya, maka langkah berikutnya, tanah berikutnya mensucikan khamar yang najis tersebut, ya. Jadi langkah kaki, ya, yang telah menginjak khamar tersebut kemudian melangkah ke tanah yang tidak terkena khamar, tanah tersebut menjadi alat bersucinya. Jadi tidak menunjukkan sucinya khamar, tetap najis. Ya, tetap najis. Ini adalah dua pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi dalil-dalilnya telah saya bawakan semua. Ya. Ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis. Adapun yang jadi pembahasan adalah apakah alkohol itu pasti disebut sebagai khamar? Di situ permasalahannya. Kita katakan tadi, jumhur ulama mengatakan khamar itu adalah najis. Khamar yang dimaksud apa? Minuman keras itu. Ya tentu minuman keras mengandung
alkohol. Nah, yang jadi permasalahan, apakah setiap alkohol pasti dihukumi sebagai khamar? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Bagi yang menkiaskan alkohol, walaupun tidak dijadikan minuman, tetap dihukumi sebagai khamar, ya tentu kalau mengikuti pendapat najis, ya tentu berarti ikut najis juga. Tapi kalau mengikuti pendapat khamar itu tidak najis, tentu tidak mengapa. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila membedakan antara alkohol dengan khamar, meskipun berpendapat khamar najis, tetapi kalau alkohol yang bukan digunakan sebagai minuman, tentu tidak najis. Meskipun dia berpendapat khamar najis, karena alkohol tidak disifati sebagai khamar secara khusus. Tetapi khamar mengandung alkohol. Berarti konsekuensinya, ketika kita menyentuhnya atau menjadikan alkohol tersebut sebagai minyak wangi, tentu tidak mengapa. Tentu tidak mengapa. Meskipun dia berpendapat khamar adalah najis. Tetapi kalau dia mengkiaskan ya keduanya, itu khamar disamakan dengan alkohol, mau memabukkan atau tidak memabukkan hukumi sebagai khamar, ya tentu tidak boleh menggunakan minyak wangi tersebut. Ini konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya. Maka para ulama yang di kalangan mazhab Hambali mutakhirin membedakan antara alkohol dengan khamar. Hambali jelas berpendapat khamar najis, ya jelas. Tetapi tidak setiap alkohol dihukumi sebagai khamar. Jadi kalau alkohol yang ada di minyak wangi itu hanya alkohol saja, tidak dihukumi sebagai khamar, maka boleh digunakan untuk sebagai minyak wangi. Itu. Ini bagi yang mengatakan najisnya khamar. Ada pun yang mengatakan sucinya khamar seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan lain-lain, ya tentu aman. Mau khamar najis atau enggak tidak ada pengaruhnya. Ya bagi beliau, karena beliau berpendapat sucinya khamar. Jadi tidak dibedakan mau alkohol mau khamar, tidak ada pengaruhnya bagi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi tetap bisa digunakan. Ini adalah dua pendapat ya. Najisnya khamar jumhur ulama, kemudian sucinya khamar pendapat sebagian ulama, baik salaf ataupun khalaf. Ya, tapi pendapat yang lebih hati-hati adalah khamar adalah najis. Tetapi khamar bukan alkohol. Setiap khamar mengandung alkohol, tapi tidak setiap alkohol adalah khamar. Insya Allah itu pendapat yang lebih mudah. Berarti ketika ada yang mengatakan alkohol dihukumi sebagai khamar, konsekuensinya minyak wangi adalah najis. Maka meskipun kita berpendapat minyak wangi itu tidak sampai najis, karena keluar dari perselisihan itu adalah dianjurkan, maka hendaknya kita menjauhi minyak wangi yang mengandung alkohol. Meskipun kita berpendapat tidak najis. Kayak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, saya berpendapat bahwasanya minyak wangi dari alkohol tidaklah najis. Cuma karena ada ulama yang mengatakan itu najis, maka saya tidak menggunakan minyak wangi alkohol, bukan karena meyakini najisnya, tapi untuk keluar dari perselisihan. Nah, ini sikap yang lebih utama. Kecuali kita punyanya hanya minyak wangi alkohol, ya udah pakai saja. Ya kalau belum beli jangan menyengaja. Jangan menyengaja beli kalau belum beli. Kalau sudah beli ya pakai saja, tidak masalah. Ya. Ini adalah pendapat yang moderat, pertengahan. Ya, pendapat yang pertengahan. Tapi apapun yang kita pilih, semuanya ada sandarannya dari salaf maupun khalaf. Jadi tadi penyiraman ya alkohol, penyiraman khamar di jalan-jalan itu tidak menunjukkan dalil tentang sucinya karena empat alasan tadi, ya. Tidak ada saluran pembuangan. Kemudian yang disiramkan juga tidak memenuhi seluruh jalan. Kemudian yang ketiga, jalan tersebut tidak digunakan untuk tempat sholat yang mensyaratkan kesucian tempat. Yang keempat, meskipun menginjak khamar tersebut, tapi kan tanah berikutnya menjadi alat bersucinya, jadi tetap suci. Jadi tidak kontradiksi, ya. Tidak ada pertentangan antara dalil najisnya khamar dengan perbuatan sahabat menyiramkan khamar di jalan-jalan di Madinah. Ini permasalahan yang pertama. Kita tadi akan membahas dua permasalahan. Permasalahan yang kedua adalah hukum menjadikan khamar sebagai cuka. Ya. Menjadikan khamar sebagai cuka.
Maka dalil hadis ini ini sebagai dalil bahwasannya tidak boleh ya setiap seseorang muslim itu menjadikan khamar sebagai cuka, menyengaja memproses dari khamar kemudian dijadikan sebagai cuka. Itu tidak boleh, menyengaja. Proses pembuatan khamar menjadi cuka itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menambahkan bahan-bahan lainnya. Ini khamar di dalam wadah. Kemudian ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Bisa dengan cuka, ya, bisa dengan cuka yang dicampurkan ke dalam khamar. Jadi memang sudah ada cukanya. Cukanya ditambahkan kepada khamar tersebut sampai khamar tersebut berubah menjadi cuka, atau ditambahkan dengan rempah-rempah atau bahan-bahan yang lainnya. Ya. Jadi memasukkan bahan-bahan tertentu ke dalam wadah yang terisi khamar yang menyebabkan khamar tersebut nanti berproses menjadi cuka. Ini tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah dengan cara memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Khamar ditaruh di tempat yang panas, terkena sinar matahari. Dipindahkan ke tempat yang teduh, yang ada naungannya, kemudian berubah menjadi cuka. Ini tidak boleh. Atau sebaliknya, khamar ditaruh di tempat yang teduh, kemudian dipindahkan ke tempat yang ada mataharinya, menjadi cuka. Itu juga tidak boleh. Adapun ya, apabila khamar tersebut berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka itu tidak mengapa, berubah dengan sendirinya. Jadi yang ada proses campur tangan anak Adam tidak diperbolehkan. Adapun apabila cukanya berubah dengan sendirinya, maka itu tidak diharamkan. Tidak mengapa kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun penjelasan detailnya ada di rekaman kajian, ya, di YouTube ada. Ini saya jelaskan secara ringkas karena mau duhur soalnya. Ini dua ya permasalahan yang bisa diambil dari hadis ini. Adapun faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebenarnya ini tujuannya. Tujuannya dari kemarin memberikan tambahan faedah dari Syekh Utsaimin, malah nggak masuk-masuk. Ngulang lagi jadinya. Ya, sedikit saja sampai adzan zuhur ya. Tambahan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian habis zuhur kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis tentang larangan memakan daging keledai Cina. Ya, kita bawakan sedikit faedah ya secukupnya sampai adzan zuhur dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi khamar ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wal hamru muharramun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin. Khamr itu diharamkan berdasarkan Alkitab, berdasarkan as-sunnah dan ijma' kaum muslimin. Wa tahrimuhu mimma yu'lamu bid-darurati min dinil Islam. Jadi pengharaman khamr itu adalah suatu perkara yang maklum, yang sangat populer di dalam Islam. Dikatakan sebagai ya al-ma'lum minad din bid-darurah. Perkara-perkara yang diketahui oleh setiap orang secara umum. Jadi jangan sampai ya ada seorang yang mengatakan saya tidak mengetahui khamr adalah diharamkan di dalam agama Islam. Orang Islam sampai mengatakan seperti itu perkara yang tidak diberi uzur. Karena al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara-perkara yang populer, perkara-perkara yang pasti diketahui oleh setiap orang. Ya, sebagaimana perkara sholat. Orang kafir mengetahui kalau orang Islam wajib sholat. Kemudian ada orang Islam yang mengatakan saya nggak tahu sholat wajib. Ini nggak ada uzur. Tinggal di lingkungan kaum muslimin. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan walihada qala al-ulama rahimahumullah, maka para ulama rahimahullah mengatakan
Man ankara tahrimahu wa qad 'asha bainal muslimin fa innahu murtaddun. Barang siapa mengingkari keharaman khamar dan dia tinggal di negerinya kaum muslimin. Tinggal di negerinya kaum muslimin tapi dia mengingkari pengharaman khamar, kata Syekh Utsaimin, fa innahu murtaddun. Maka dia dianggap sebagai murtad, keluar dari agama Islam, mengingkari perkara yang telah jelas di dalam agama ini. Sebagaimana ya hukum orang yang mengingkari haramnya zina. Dia mengingkari kalau zina itu haram, ya. Dia mengingkari kalau zina itu haram, itu dianggap sebagai murtad. Atau kewajiban sholat 5 waktu atau yang semisalnya. Ini adalah yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi ada syaratnya tadi. Dia tinggal bersama kaum muslimin sampai tidak mengetahui haramnya khamar, tidak mengetahui kewajiban sholat 5 waktu, tidak mengetahui zina itu haram, maka dianggap murtad karena dia tinggal bersama kaum muslimin. Dan demikian juga secara dari sisi pendekatan logika ataupun akal maupun logika yang benar itu memberikan konsekuensi kalau khamar adalah sesuatu yang haram. Karena menyebabkan orang yang meminumnya ya sebagaimana orang yang gila, orang yang tidak berakal. Ya tentu sesuatu yang menyebabkan orang memiliki kelakuan sebagaimana orang yang tidak berakal, maka sudah selayaknya untuk diharamkan. Bahkan ya bisa saja ketika seorang minum khamar itu bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Beliau mengatakan seperti ini. Kata Syekh Utsaimin, "Wa qad qara'tu qabla sanawatin katsirah fi majallah la uhibbu an adhkura min aina hiya as-sadirah." Beberapa tahun yang lalu, udah lama kata Syekh Utsaimin, aku pernah membaca suatu kisah yang ditulis di sebuah majalah. Tapi saya tidak mau menyebutkan majalahnya itu majalah apa. Pokoknya ada majalahnya, saya nggak mau menyebut, kata Syekh Utsaimin. Dikatakan di majalah tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna syaban dakhala ala ummihi fi sa'ati al-waidah lailah. Ada seorang pemuda jam 1 malam itu menemui ibunya. Ya, jam 1 malam menemui ibunya. Ya, setelah berlalu malam, ya jam 1 beliau menemui ibunya. Kemudian dia meminum khamar. Pemuda ini meminum khamar. Kemudian mendatangi ibunya dan dia ingin ya melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Namanya akalnya hilang. Minum khamar, menemui ibunya jam 1 malam, dia memaksa ibunya melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Ya, perbuatan yang sangat fahisyah, ya, memaksa ibunya sendiri untuk melakukan hubungan sebagaimana suami dengan istri. Ya, waliyadzubillah. Ya tentu ibunya enggan, ya, tidak mau ibunya tidak mau. Ya, ibunya sadar kalau dia sedang mabok. Dia tentu tidak menyalahkan dalam kondisi seperti itu. Artinya dia dalam kondisi akalnya hilang. Ibunya enggan, tidak mau, ya. Ibunya tidak mau. Akhirnya anak tersebut mengambil pisau, diasah pisaunya. Kemudian dia mengancam ibunya, jika kamu tidak mau melakukan, maka saya akan bunuh diri dengan pisau ini. Dipaksa. Ya, kalau kamu tidak mau melakukan, aku akan bunuh diri dengan pisau yang telah aku asah. Namanya orang tua, ya tentu timbul rasa iba, rasa kasihan, nggak tega tentunya. Ya kan lemah wanita, melihat anaknya daripada anaknya mati, lebih baik aku mengalah. Daripada anaknya mati, lebih baik aku mengalah.
Maka akhirnya ya mereka berdua pun melakukan hubungan suami istri, ya, waliyadzubillah, berzina dengan ibunya sendiri dalam kondisi dia telah meminum khamar terlebih dahulu. Maka ketika pagi hari dia bangun tidur, dia mulai berpikir, sedikit ingat kejadian semalam. Samar-samar dia ingat melakukan ya hubungan badan tersebut. Kemudian akhirnya dia mendatangi ibunya. Dia mengatakan, "Wahai ibuku, apakah aku telah melakukan ini dan itu?" Maka ibunya mengatakan, enggak. Dan karena takut daripada dia merasa takut saja ibunya kalau sampai dikatakan yang sebenarnya. Akhirnya anak tersebut mengatakan kepada ibunya, "Apakah engkau berani bersumpah? Ya, apakah engkau berani bersumpah bahwasanya apa yang kau katakan itu suatu yang benar?" Dipaksa terus, akhirnya ibunya pun mengabarkan keadaan sebenarnya. Langsung betapa hancurnya hati anak tersebut mengetahui dia menzinahi ibunya sendiri. Akhirnya beliau pun anak tersebut, laki-laki tersebut mengambil apa? Mengambil korek api, kemudian mengambil satu dirijen bensin atau minyak, ya, minyak yang ya, mengambil bensin dengan membawa apa? Korek api. Korek api dengan membawa satu dirijen bensin. Kemudian dia masuk ke dalam kamar mandi. Kemudian disiram seluruh tubuhnya, kemudian dia membakar dirinya sendiri. Ya, membakar dirinya sendiri. Ya, waliyadzubillah. Diakibatkan karena minum khamar, dia jadi berzina. Kemudian setelah berzina dia bunuh diri. Berlipat-lipat dosanya. Dosa minum khamar, dosa berzina, dosa bunuh diri. Makanya benar ya, di dalam sebuah hadis dikatakan khamar itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala kejahatan, induk dari segala keburukan. Dalam riwayat lain dikatakan miftahu kulli syarrin, kunci dari setiap keburukan. Julukan khamar itu. Ya, ummul khaba'ith, induknya keburukan. Miftahu kulli syarrin, kunci dari segala kejahatan. Ini adalah khamar. Makanya dari satu perbuatan khamar tersebut melahirkan perbuatan yang lainnya. Perbuatan maksiat, ya, meminum khamar melahirkan maksiat-maksiat yang lainnya, yang sampai akhirnya menyebabkan berzina dan kehilangan nyawanya dengan cara yang tidak wajar, yaitu bunuh diri, ya, waliyadzubillah. Maka ini penegasan bahwasanya akal yang sehat tentu menyetujui kalau khamar adalah sesuatu yang haram. Di dalam syariat, orang yang mengingkarinya adalah dianggap sebagai orang yang murtad, mengingkari perkara yang telah maklum, telah jelas di dalam agama ini, dengan syarat dia tinggal ya bersama dengan kaum muslimin, tinggal di negeri-negeri muslimin. Ya, barangkali ya ini yang bisa disampaikan di pembahasan di hadis yang pertama di bab menghilangkan najis ini. Insyaallah setelah salat zuhur kita akan masuk ke hadis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.